Water sports atau aquatic sports selalu menantang dan menggedor tabir syaraf adrenalin. Seru, sedap, riuh, meriah sering mengiringi alur permainannya. Tak hanya sebagai pemain, bahkan juga bagi para penontonnya. Sorak-sorai menjadi pelengkapnya. Tahukah olahraga atau aktivitas apa saja yang biasa dilakukan pada ranah akuatik ini? Ini biasanya menjadi bagian dari fitur atau fasilitas sebuah venue di destinasi pariwisata. Silakan disimak, semoga menambah asupan wawasan dan mencerahkan. Karena untuk bisa berlibur tak cuma butuh pasokan logistik finansial melulu, bahkan juga butuh endurance dan stamina. 22 water sports you love to know. Sebagai satu unsur olahraga, renang merupakan salah satu cabang olahraga akuatik yang digemari banyak orang. Renang adalah upaya untuk menggerakkan, mengapungkan atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Dalam perkembangannya, renang bukan hanya untuk keperluan pertandingan olahraga saja, tujuannya pun berkembang seiring waktu, termasuk rekreatif. Renang juga bukan dominasi ikan saja. Berbagai gaya dalam renang, mulai dari gaya bebas, gaya punggung, gaya dada atau gaya katak, dan gaya kupu-kupu, termasuk kebanyakan gaya alias kakean gaya. Tapi tanya-tanya ini ya, ikan itu sebenarnya kalau berenang pakai gaya apa ya? Banana boat adalah sebuah perahu karet yang berbentuk seperti pisang sesuai namanya.
makanya dinamakan banana boat. Dengan ujungnya tampak runcing seperti ujung pensil atau ujung pisang. Tentunya bukan pisang goreng atau molen, apalagi nasagari. Pada tepi banana boat terdapat tempat kaki memanjang atau berpijak. Perahu ini terbuat dari bahan karet tebal yang kuat namun relatif ringan. Permainan banana boat biasanya berisi maksimal 5 orang penumpang dan satu instruktur. Selanjutnya, permainan meluncur ke lautan dengan ditarik speedboat yang dikendarai 2 orang instruktur. Perahu karet ini mudah ditarik ke arah manapun di atas laut sehingga asyik seru untuk diajak membelah ombak dengan kadang memiring, ada kemiringan maupun bahkan bisa tegak. Permainan ini bisa dilakukan untuk 3 orang, 2 orang peserta pada sisi kanan dan kiri, serta 1 orang pemandu yang biasanya mengambil posisi di tengah-tengah perahu. Perahu karet Flying Fish akan ditarik speedboat dari tepi pantai melawan arah angin menuju ke tengah-tengah perairan, ke tengah lautan. Permainan Flying Fish adalah permainan water sport yang menggunakan sebuah perahu karet berbentuk menyerupai ikan terbang. Ya mesti saja lah, itulah kenapa dinamakan Flying Fish ya. Di atas perahu karet terdapat karet penghubung. Pada bagian tepi kanan kirinya terdapat semacam sayap yang menyerupai sirip ikan. Dengan kecepatan tinggi dan melawan arah angin, speedboat menarik perahu dari pantai menuju ke tengah laut. Adanya daya dorong angin membuat perahu Flying Fish terbang beberapa meter dari permukaan air laut. Ketinggian terbang biasanya bergantung dari kecepatan angin dan kecepatan speedboat. Namun, yang paling aman adalah terbang pada ketinggian 2 hingga 3 meter dari permukaan air laut, tapi juga tergantung pada nyali para pemainnya. Berani enggak bisa terbang tinggi. Ada beberapa pilihan posisi peserta saat mengikuti permainan ini, seperti duduk layaknya mengendarai sepeda motor atau menunggang kuda, atau yang aman adalah tidur telentang.
Istilah uite mate berasal dari dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu uite yang berarti mengambang atau mengapung dan mate yang berarti menunggu. Jadi secara harfiah uite mate berarti mengapung dan menunggu, atau dalam bahasa Inggris float and wait. Teknik ini konon ditemukan oleh seorang profesor dari Universitas Teknologi Nagaoka, Jepang, yang bernama Saito Hidetoshi pada tahun 1993. Sailing adalah kegiatan pelayaran di perairan seperti sungai, telaga, danau, atau laut bebas, bahkan samudra, yang diadakan oleh para pecinta moda transportasi kapal, penikmat pemandangan laut, debur ombak, dan embus angin yang khas. Snorkeling, selam diving serupa, sama, atau identik, padahal tidak begitu. Persamaannya adalah keduanya merupakan rumpun olahraga akuatik. Tahukah apa perbedaan di antara snorkeling? Hanya kegiatan renang atau menyelam rekreatif sesaat di permukaan air saja, biasanya sekitar 5 sampai 10 meter dari permukaan. Pokoknya asal bisa berenang, semua boleh, semua bisa. Sebaiknya sih renang model anak sungai, karena yang biasa suka berenang di kolam renang ternyata belum tentu mampu menghadapi ombaknya, karena mungkin beda medannya
sehingga butuh waktu untuk penyesuaian diri di TKP. Tetapi tidak usah sedih, tidak usah menangis dulu, karena biasanya banyak fasilitas di destinasi wisata dan menyediakan pendamping atau pemandu yang akan membantu. Selain kita bisa rental peralatannya seperti masker selam, snorkel, pelampung, dan kaki katak atau lain-lainnya. Singkatnya, perenang harus belajar dan akrab dulu dengan alat snorkeler itu sehingga bisa bernapas menggunakannya melalui mulut, bukan dari hidung. Bener, ini sungguh, ini serius, ini bener. Meskipun hanya tampak cetek atau dangkal, tapi sudah bisa mengamati dan menikmati kehidupan laut seperti terumbu karang, ikan hias, kura-kura, biota laut, dan lainnya. Padanan diving adalah senam scuba karena menggunakan alat bantu scuba agar lebih leluasa bernapas di dalam air, karena ini loh, air laut itu masih asin. Sungguh bener ini, sehingga latihan khusus untuk diving berupa latihan pernapasan hingga mengatur hirupan oksigen agar menghemat tabung oksigen ketika menyelam. Aktivitas ini sekilas eksklusif dan terbatas karena ada S dan K alias syarat dan ketentuannya. Iya, betul. Bagi yang ingin melakukan diving harus memiliki sertifikat pelatihan khusus dan tentu harus berlatih dalam hal menyelam. Aktivitas diving bisa menyelam hingga 300 meter dalamnya, bahkan lebih dalam lagi di dalam dasar laut. Scuba diving butuh banyak alat, contohnya baju diving khusus atau diving mask, ada juga tabung oksigen, regulator, octopus, pressure gauges, ada juga BCD, juga weight belt, kemudian ada fins dan deep gauges. Terkesan mahal, is oke, nggak apa-apa, memang begitu, nggak usah beli, bisa rental saja, lebih murah. Aktivitas diving memang menawarkan view alias pemandangan dan keindahan bawah laut yang lebih variatif, seperti kehidupan laut yang lebih beragam, ganggang laut dalam, bekas kecelakaan kapal karam, goa laut, terumbu karang laut dalam, dan lain-lain. Keadaan laut tentu lebih gelap
karena tidak mendapat kiriman sinar matahari. Surfing atau selancar termasuk olahraga air yang juga memicu adrenalin. Sang pemain, para peselancar harus berdiri di papan selancar dengan ombak yang menggoyang bergulung-gulung di bawahnya. Sekali oleng, sang peselancar akan terjatuh di telan gelombang ombak. Bukan gelombang cinta lah. Ini juga bukan surfing di internet ya. Jadi tantangannya adalah ajaklah ombak menari. Usahakan bisa berdiri lebih lama dan bertahan dari berbagai godaan dan tamparan percikan air laut dan angin yang kolaborasi untuk siap menumbangkan orang yang gaya berdiri di atas papan selancar. Juga tentunya ombak yang menunggu mangsanya untuk tenggelam dan ditelannya. Olahraga yang terbilang ekstrim ini konon ditemukan oleh seorang yang bernama Joseph Bank dan dimainkannya di lautan di benua Amerika sana. Tetapi juga ada klaim lain. Surfing berasal dari wilayah Polinesia, pertama kali ditemukan oleh Kapten Cook dan teman-temannya pada tahun 1778 pada perjalanannya. Lalu dibawa ke California oleh George Fleet. Di sisi lain, konon Joseph juga sebenarnya menemani Cook di awal-awal pelayarannya. Di California, kontes surfing pertama kali diadakan pada tahun 1928. Butuh waktu dan proses juga ternyata. Bagian depan papan surfing disebut hidung atau nose, sedangkan bagian belakangnya disebut ekor atau tail. Di bawah papan surfing ada 1 sampai 3 sirip atau fins yang disebut stakes. Ini pengetahuan baru ya. Saat peselancar yang siap untuk surfing, mereka akan mengikat tali yang ada di papan surfing ke pergelangan kaki mereka. Berkat tali ini, peselancar tidak akan terpisah dengan papan surfingnya, mungkin kecuali hal-hal yang luar biasa.
seperti olahraga ekuetik lainnya yang dimainkan di atas permukaan air. Permainan ski air mengundang keseruan dan memacu adrenalin. Pada suatu kala tahun 1920-an, ada seorang istri yang pada waktu itu hendak mengeringkan jemurannya. Tapi sangat terkejut karena tali kawatnya tiba-tiba tidak dijumpai, hilang. Sang suami, Ralph Samuelson, yang kala itu ingin membuat suatu mainan, mungkin hanya bisa cengar-cengir ketika ketahuan istrinya bahwa dia yang ternyata mengambil kawat itu untuk dijadikan tali yang menarik sepasang kayu. Kayu itu dijadikan pijakan dan ditarik perahu. Usahanya membuat mainan masih belum membuahkan hasil, kecuali istrinya kehilangan tali jemuran. 2 tahun berikutnya, dia mencoba cara lain dengan memanfaatkan lempengan drum dari kayu, dan tentu perahu tetap digunakan sebagai alat untuk menarik. Kali ini juga ternyata masih nihil. Butuh waktu sekitar 5 tahunan, akhirnya dia bisa dibilang berhasil menemukan permainan olahraga baru. Iya, pada tahun 1925, Ralph Samuelson berhasil melakukan ski air dengan jarak mencapai 18 meteran. Tidak sia-sia, tali jemurannya dijadikan korban pertama. Ralph Samuelson dikenal dan dikenang sebagai penemu permainan ski air berkat tali jemuran. Ski air modern biasanya dilakukan pada perairan yang memiliki kedalaman sekurangnya 10 meter. Sang pemain ski bersiap dengan berjongkok di dalam air, tentunya beserta kelengkapan peralatan khusus seperti rompi, pelampung, papan ski, tubing, helm, dan sepatu yang sesuai dengan kebutuhan. Dia tentu tidak sendirian, setidaknya ada 2 orang partner pendamping, seorang driver boat dan orang ketiga yang dikenal sebagai pengintai atau pengamat yang bertugas komunikasi di antara mereka, terutama menginformasikan pada ke pengemudi baut apabila sang pemain ski terpeleset atau jatuh. Ketika semua siap, sang pemain ski pun bersiap. Pengemudi memulai menjalankan boat, lalu berangsur mempercepat untuk menarik pemain ski dari air. Hingga tahapan ini, komunikasi antara pemain ski dan juga tim di perahu dilakukan dengan cara menggunakan gestur tangan.
Kecepatan perahu bervariasi dari lambat seperti misalnya 22 km per jam hingga sampai 58 km per jam sesuai dengan kebutuhan untuk ski slalom air misalnya, dan begitu seterusnya. Kitesurfing berselancar dengan layang-layang memiliki kesamaan istilah dengan kiteboarding. Olahraga air ini di mana pemain berada di papan selancar ditenagai oleh kekuatan layang-layang. Kitesurfing menggabungkan beberapa jenis olahraga seperti berselancar, paragliding, senam, snowboarding, windsurfing, dan skateboarding menjadi satu jenis olahraga. Cara memainkan kitesurfing adalah berselancar dengan berdiri di papan di atas air sambil memegang layangan besar, tentunya dengan model tak seperti layangan biasa, apalagi layangan putus. Olahraga kitesurfing ini sebenarnya bukanlah olahraga air jenis baru. Permainan akuatik yang tampak relatif membutuhkan anggaran lumayan ini ditemukan tahun 1977 oleh pria yang berasal dari Belanda, Gilbertus Adrianus Penhuis. Perlengkapan yang diperlukan adalah tentunya layang-layang khusus, papan seluncur, dan pengatur atau control device untuk mengatur kecepatan serta arah angin dari layang-layang dan menjaga keseimbangan agar bisa berdiri secara stabil. Beberapa gaya permainannya diantaranya freestyle surfing, free ride, atau wake style. Parasailing berasal dari dua kata yang digabungkan menjadi satu, yaitu parachute dan sailing. Jadi, pengertian parasailing atau para layar adalah berlayar menggunakan parasut yang ditarik oleh speedboat. Parasut tersebut disambungkan dengan tali yang terkait pada speedboat. Speedboat kemudian akan menarik parasut bersama peserta melawan arah angin. Hal ini membuat parasut terangkat ke udara dan terbang bersama pesertanya.
Sewaktu kendaraan melaju, orang tersebut akan terangkat melayang ke udara. Bahkan jika kendaraan tersebut cukup kuat, dua atau tiga orang dapat ditarik dan diangkat ke udara sekaligus. Di sanalah keseruannya. Windsurfing merupakan olahraga akuatik perpaduan antara dua olahraga ekstrim, yaitu surfing dan layar. Peralatan yang digunakan untuk bermain windsurfing selain papan seluncur juga menggunakan layar dari kain terpal yang berbahan sintetis. Adalah seorang Robbie Nice yang berasal dari California, Amerika, yang tercatat sebagai penemu olahraga yang menantang ini. Yang membedakan antara papan seluncur surfing dengan papan seluncur windsurfing adalah panjangnya. Panjang seluncur windsurfing sekitar 4 meteran, dan itu lebih panjang dibanding papan seluncur surfing yang panjangnya 7 kaki atau 30 kali 7, jadi cuman 213 cm. Beda kan? Jadi windsurfing adalah olahraga yang membutuhkan tenaga angin untuk meluncur melawan debur ombak. Pemain windsurfing bisa beraksi dengan melakukan lompatan, putaran terbalik, manuver berputar, dan freestyle lainnya. Jadi ini yang akan memainkan adrenalin baik pemain maupun yang menonton juga terkagum-kagum. Wow. Munculnya wakeboarding berawal dari ide peselancar di California yang membuat papan selancar untuk ditarik dengan sebuah perahu derek yang terekam dalam lintasan peristiwa bersejarah. Bisa jadi
permainan itu menjadi viral di zamannya sejak ditemukan dan disebarluaskan oleh Tony Finn. Hal itu terjadi sekitar tahun 1965. Saat itu namanya masih kneeboarding. Saking populernya permainan ini bahkan sempat pertama kali diperkenalkan pada Olimpiade musim panas tahun 72. Perkembangan yang signifikan berlanjut hingga akhirnya nama kneeboarding pada tahun 80 bertransformasi menjadi wakeboarding sampai saat ini. Diamati dari bentuknya, sekilas mirip dengan ski air. Wakeboarding memiliki perbedaan, pastinya begitu. Kalau ski air menggunakan dua papan, wakeboard hanya menggunakan satu papan yang dikaitkan dan ditarik dengan sebuah speedboat. Walhasil, wakeboarding yang menggunakan papan berukuran 128 hingga 142 cm itu adalah sebuah olahraga air yang menggabungkan teknik dan konsep skateboarding, snowboarding, dan surfing yang hingga akhirnya memberikan kesempatan untuk menikmati sensasi kecepatan dan menaklukkan arus ombak di laut bebas. Perahu kano dibuat khusus dengan lancip di kedua ujungnya dan digerakkan menggunakan tubuh serta dayung untuk menuju tempat tertentu. Awal ide olahraga ini ternyata dengan melubangi batang pohon untuk dipakai sebagai perahu demi keperluan transportasi, memancing, dan berburu. Tetapi perkembangan selanjutnya sekitar tahun 1860-an, orang menggunakan kano pertama kali mulai dimanfaatkan sebagai salah satu olahraga sprint kano. Perlombaan kano sprint dimainkan dalam berbagai nomor, dari single, double, hingga quadruple. Slalom kano dilakukan di perairan yang berarus. Pemain harus mengatur perahunya agar tetap berada di dalam jalur. Jalur lomba dibatasi
dengan tiang di kedua sisi. Jika dayung mengenai tiang, pemain akan diberi penalti berupa penambahan waktu tempuh akhir. Pemain yang bisa sampai garis akhir paling cepat akan keluar sebagai pemenang. Ini adalah perlombaan melawan kekuatan alam yang memadukan kecepatan, teknik mendayung, dan mengendalikan perahu. Selain presisi, apa beda antara canoeing atau kano dengan kayaking atau kayak? Selanjutnya ada di desain perahunya. Kano biasanya punya dek terbuka, sedangkan pada kayak deknya tertutup. Dengan dek terbuka, mereka yang menggunakan kano bisa bergerak lebih bebas, sedangkan dek yang tertutup menyelubungi pedayung kayak juga akan memberi nyaman perlindungan dan posisi duduk yang mengunci tubuh pedayungnya untuk perairan yang ekstrim. Selain dengan dek tertutup, perahu kayak akan ditambah dengan spray skirt yang fungsinya mencegah air masuk ke dalam perahu. Perbedaan pertama, kano biasanya dinikmati di perairan yang relatif tenang dan lebih bersifat transportasi atau rekreasional, sedangkan kayak biasanya dinikmati di perairan yang cenderung lebih ekstrem, seperti sungai dengan arus yang deras. Yang beda lagi adalah posisi duduk pedayung. Kano biasanya duduk dengan cara melipat kedua kakinya. Saat duduk, pedayung kano akan duduk di tempat duduk dan menaruh kedua kakinya di bagian atas dan juga pinggiran perahu. Bagaimana dengan kayak? Pedayungnya akan duduk lebih nyaman di bagian buritan perahu dengan kedua kaki lurus ke depan di dalam perahu kayak dengan lutut yang bertumpu pada semacam bantalan pendukung yang diberi nama thigh braces. Terakhir, biasanya pada kejuaraan, dayungnya juga berbeda. Untuk kano, pedayung biasanya pakai dayung yang punya bilah tunggal atau cuma satu saja, sedangkan pedayung kayak memakai dayung berbilah ganda atau berbilah dua. Kenapa begitu? Karena kayak butuh dayung yang punya daya dorong yang efisien,
dan itu bisa mereka dapatkan pada dayung yang punya bilah ganda. Selebihnya kadang memang rancu dengan nama kapal unik ini, jadi tidak salah kalau campur aduk mengistilahkan antara hal tersebut. Juga hal itu bukan merupakan sebuah dosa. Oke. Kayak sering diartikan dengan perahu manusia. Dalam bermain kayak, mendayung adalah keterampilan yang harus dikuasai dengan baik dan benar. Ukuran perahu kayak memiliki panjang sekitar 17 kaki dengan lebar 20 inci dan sekitar 8 inci ke dalam di bagian tengah dan lebih tinggi di kedua ujungnya. Kayak adalah sebuah perahu kecil bertenaga manusia, biasanya dengan bagian depan dan belakang tertutup sehingga hanya menyisakan lubang seukuran badan awak. Desain yang tertutup ini bertujuan untuk mencegah masuknya air ke dalam perahu. Kayak dilengkapi dengan dayung berkepala tunggal atau ganda kalau pada pertandingan olahraga. Perahu ini umumnya dibuat untuk satu pengendara, tetapi bisa didesain juga untuk menampung dua orang. Selanjutnya, John McGregor kayak dialihfungsikan untuk rekreasi dan juga olahraga. Kayak model ini pertama kali dirancang oleh Rob Roy di tahun 1845, berbentuk sebuah sampan yang dibuat dari sketsa kano dan kayak Inuit. Setelah itu, pada tahun 1866, McGregor membentuk Canoe Club bersama para penggemar kano serta kayak. Setelah itu barulah kayak dijadikan sebagai perlombaan pada tahun 1873. Nama suku Inuit dianggap sebagai yang pertama kali mengenalkan menggunakan kayak. Pada waktu itu kayak dibuat dari rangka kayu yang dilapisi dengan kulit anjing laut dan terdapat sebuah lubang untuk tempat duduk. Kayak pada waktu itu dimanfaatkan untuk berburu. Seiring berkembangnya teknologi, berkembang zaman, bahan yang digunakan untuk membuat kayak juga berubah.
secara drastis. Semula dari bahannya menggunakan bingkai kayu yang dilapisi dengan kulit, kemudian ditutupi dengan kain spray skirt. Metode membuat kayak seperti itu berlanjut hingga tahun 1950-an sampai diperkenalkan bahan fiberglass. Lalu pada tahun 1984 kayak berbahan dasar plastik pertama kali diperkenalkan ke publik. Apakah Seawalker merupakan diksi yang baru terdengar bagi Anda? Saya semulanya juga begitu. Ini kata-kata istilah yang asing, ya kan? Bisa jadi begitu, ada benarnya. Ini memang wahana aktivitas akuatik yang relatif baru. Seawalker dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan keahlian khusus dalam bidang menyelam. Permainan ini bisa dilakukan dengan berjalan-jalan sembari menikmati keindahan bawah laut yang memukau dengan menggunakan helm yang dirancang khusus sehingga tetap dapat bernapas lewat hidung maupun mulut seperti biasa. Helm yang dipakai terlihat berat, ya mungkin juga untuk anak-anak kurang lebih 20 kilo, sedangkan untuk dewasa 30 kilo. Nah, kalau dipakai naik motor, ya bisa puyeng dan mumet kepala Anda. Tapi kalau sudah di dalam air, tidak lagi terasa berat. Sudahlah, percaya deh. Saya kan orang jujur yang bersertifikat nih. Dari helm tersebut telah dialirkan oksigen melalui selang-selang panjang dari darat. Oksigen ini yang akan terus dialirkan ke dalam helm untuk membantu Anda bisa tetap bernapas seperti biasa saat melakukan aktivitas seawalker di dasar laut. Aktivitas yang menantang namun aman ini bahkan tidak akan membuat rambut Anda basah, dan bahkan Anda masih bisa memakai kacamata atau lensa kontak, tentu di dalam helm itu kan. Umumnya peserta terbatas mulai dari usia 9 tahun sampai 65 tahun, atau tergantung dari keadaan fisik dan kesehatan, atau mungkin kesepakatan. Karena petualangan tersebut dilakukan pada kedalaman sekitar sekurangnya 5 meter di bawah permukaan laut menuju dasar laut yang berpasir.
Aktivitas yang punya nama lain seperti ocean walker, dive walker, atau marine walk ini sebaiknya dilakukan sebelum pukul 11 pagi karena keadaan air pada waktu itu masih relatif jernih. Pelaksanaan berlangsung biasanya sekitar 30 menit. Itu sudah lumayan, itu sudah cukup lumayan itu. Bisa juga sampai 45 menit tergantung permintaan nego atau kesepakatan terkait berbagai hal, terutama suplai oksigen yang terbatas. Yang perlu dipersiapkan, ya, relatif tidak ada hal yang sangat urgent selain kesehatan yang prima. Jangan lupa membawa baju renang, sunblock, baju ganti. Jika mempunyai sandal yang tidak mudah lepas, akan sangat membantu. Pendamping akan memberikan briefing bimbingan sekilas sesaat sebelum menyelam, jadi relatif aman, safe. Mendayung merupakan sebuah olahraga atau aktivitas yang menggunakan dayung dan bisa berlangsung di atas sungai, telaga, danau, atau laut. Dalam teknik dasar mendayung dengan alat dayung dikenal dua macam kayuhan, yaitu dayung maju dan dayung mundur. Tidak bisa dayung miring, tidak ada, tapi silakan anda yang mencoba, ya, siapa tahu bisa viral dayung miring.
Water polo atau polo air adalah olahraga air beregu yang dapat dianggap sebagai kombinasi renang, gulat, sepak bola, dan bola basket. Satu tim bertanding terdiri dari 6 pemain dan satu kiper. Peraturan permainan ini tak beda jauh dengan bermain sepak bola, yaitu untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya masukkan ke jaringnya. Satu gol dihitung 1 poin. Adalah seorang William Wilson yang merupakan pelopor akuatik Skotlandia dan pencetus aturan pertama olahraga polo air. Permainan pertama polo air atau bisa disebut dengan sepak bola air dimainkan di Arlington pada akhir tahun 1800-an dengan menggunakan bola yang terbuat dari bahan karet India. Rafting memiliki jejak sejarah yang cukup panjang sejak abad ke-19 yang saat itu dipelopori John McGregor, seorang aktivis Pathfinder atau pandu dari Amerika yang waktu itu memimpin sebuah ekspedisi di sebuah sungai di Colorado. Arung jeram atau bahasa kerennya rafting adalah sebuah aktivitas yang memadukan unsur petualangan atau adventure, edukasi, olahraga, dan rekreasi dengan mengarungi alur sungai yang berjeram dengan menggunakan boot karet. Jadi rafting atau arung jeram sekali lagi merupakan olahraga kelompok, sangat mengandalkan pada kekompakan tim secara keseluruhan, kerjasama yang terpadu, dan pengertian yang mendalam antar awak perahu dapat dikatakan sebagai faktor utama yang menunjang keberhasilan melewati berbagai hambatan di arus sungai atau jeram.
merupakan suatu permainan wisata air yang menggunakan boat bertenaga motor. Istilah jet ski justru pertama kali muncul dari pabrikan motor asal Jepang, Kawasaki, sebuah perusahaan otomotif yang bermarkas di Kobe dan Tokyo. Para pesaing kompetitor Kawasaki di Jepang tentu tidak tinggal diam. Mereka pun memiliki produk motor air masing-masing. Seperti misalnya Yamaha memiliki Wave Runner, sedangkan Honda mengembangkan produk yang bernama Aqua Track. Jangan tanya mana Suzuki, iya, jangan tanya ya, saya nggak bisa jawab. Dari berbagai referensi yang saya himpun, Alkisah seorang bankir yang bernama Clayton Jacobson III, meskipun berprofesi di bidang keuangan, Jacobson ternyata memiliki mimpi obsesi untuk membuat motor yang dapat berjalan di atas air. Ide membuat motor air atau personal watercraft pertama berasal dari Bombardier, sebuah perusahaan keluarga yang berasal dari Kanada. Mereka membuatnya pada sekitar dekade 1960-an. Sebenarnya, menurut catatan awalnya, mereka sedang mencoba membuat kereta salju yang dapat digunakan di atas permukaan air. Ide yang brilian, luar biasa keren di zamannya. Kolaborasi antara Bombardier dengan Clayton berhasil menciptakan sebuah motor air yang akhirnya mulai dipasarkan pada tahun 1968 dengan nama Bombardier Sea-Doo. Menariknya adalah Clayton Jacobson ini setelah itu akhirnya sempat ngobrol-ngobrol merapat kolaborasi dengan Kawasaki untuk mengembangkan motor ini, yaitu jet ski. Seiring berjalannya waktu berkembang serta popularitas produk yang dimiliki Kawasaki, orang-orang pun akhirnya lebih akrab menyebut motor air, apapun itu istilahnya, apapun itu mereknya, tapi mungkin kadung terbiasa dan akrab di telinga mereka menganggapnya semuanya kendaraan yang berbentuk seperti itu dengan istilah jet ski, apapun mereknya, pokoknya jet ski.
jet ski akhirnya merujuk pada jenis perahu pribadi dengan gaya dan model ini, dan juga digunakan untuk menggambarkan penggunaan jenis kendaraan air ini. Jet ski biasanya bisa membawa 1 sampai 2 orang duduk dalam konfigurasi seperti sepeda biasa atau sepeda motor yang dikendarai di perairan. Flyboarding adalah sebuah olahraga dengan perangkat seperti papan pijakan yang terhubung oleh pipa selang Kevlar sepanjang sekitar 18 meter ke turbin jet ski yang dilengkapi dengan tombol nozzle untuk membuang air laut dengan kekuatan tinggi. Karena saking kuatnya, papan ini dapat mengangkat tubuh sampai ke udara, berbekal dari kekuatan air yang disedot dan menggunakan personal watercraft inilah yang kemudian dimanfaatkan para penggunanya untuk melakukan atraksi dan juga manuver. Frankie Zapata, seorang mantan juara jet ski, dikenal sebagai penemu permainan flyboard ini. Untuk memainkan olahraga ekstrim ini ternyata tidak sesulit yang dilihat. Tapi saya juga belum pernah. Katanya sih begini, kuncinya adalah bagaimana menjaga keseimbangan saat berada di atas papan. Hal pertama yang harus dikuasai adalah belajar berdiri di atas papan flyboard dan jaga keseimbangan dengan memiringkan papan ke depan dan ke belakang secara terus-menerus untuk menjaga keseimbangan tubuh, mulai memasukkan kaki ke dalam flyboard dan tangan ke handle yang tersedia, yang nantinya akan berfungsi sebagai penyeimbang layaknya tongkat jet ski. Jika sudah terasa mahir untuk menjaga keseimbangan tubuh dan berhasil melayang di udara, langkah selanjutnya adalah dapat mencoba gaya atau manuver seperti front dive, the dolphin, backdive, atau backflip. Wah, gua ya seru-seruan di atas perairan.
Dasar laut memang penuh misteri, namun indah dan menantang, terutama bagi penyuka tantangan dunia ekuetik. Hal yang kerap mengejutkan adalah ketika menyelam lalu bertemu para penghuni habitat dan penguasa ekosistem laut dalam para hiu. Nah, kalau misalnya bertemu hiu yang meringis di dalam laut, bagaimana selanjutnya? Apa yang harus dilakukan? Kalau Anda seorang Muslim, saran saya segera ucapkan syahadat, ya. Saya belum pernah memiliki pengalaman menyelam di laut dasar, tapi kalau saya sih beraninya hanya bermain-main dengan para baby hiu yang ada di sebuah penangkaran di Karimun, Jawa. Meskipun hanya anakan hiu, tapi jangan guyon. Teman, ini serius ini, jangan guyonan. Mereka tetap sangat berbahaya. Pada kolam tersebut ada peringatan atau larangan untuk jangan sampai Anda menyelupkan tangan pada air. Nggak usah tanya kenapa, nggak usah nyoba. Kalau Anda masih sayang dengan tangan dan jari Anda, jangan coba-coba. Kalau nggak kepingin untung, ya, don't try. Aktivitas Blue Run atau kumkum adalah istilah di kampung saya untuk menyebut aktivitas berendam. Biasanya kegiatan berendam ini dilakukan sebagai peringatan sebuah perayaan ritual tertentu di tempat lain. Tapi juga ada yang berendam karena terapi atau bisa untuk relaksasi atau yang lain-lain. Saya yakin setiap orang mesti pernah melakukan aktivitas blue run atau kumkum. Coba diingat-ingat kapan Anda terakhir melakukan kegiatan blue run ini.